Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa yang budiman, di pagi yang semoga penuh dengan kerinduan akan rahmat Allah, kita akan menyimak beberapa ayat dan keterangan dari Rasulullah tentang bagaimana memuliakan orang tua kita. Silakan Ustaz dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati? Qala ummuka. Qala summa man? Qala ummuka. Qala summa man? Qala ummuka. Qala summa man? Qala abuka. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, ada datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang lebih berhak saya pergauli dengan baik? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari uraian barusan jelaslah sudah betapa Allah lewat Rasulullah SAW benar-benar menilai pengorbanan orang tua, khususnya ibu kita, sehingga 3 kali beliau menyebutkan betapapun beliau sendiri hanya berjumpa dengan ibunya 1 tahun belaka, jadi usia 5 sampai 6 tahun. Tapi beliau begitu mengajarkan penghormatan kepada ibunya, ibunda kita semua. Pernah ada seorang anak yang mengeluh tentang perbuatan ibunya. Dia mengatakan, ibu saya ini orangnya kuno, orang kurang pendidikan. Saya merasa teraniaya menjadi anak. Datang ke seorang ustadz, lalu dengan tenang ustadz ini mengatakan, tulis dek, apa keburukan ibu, ditulislah. Ibu ini pemarah, ibu ini kurang perhatian, pelit, ibu ini orang yang suka mendendam. Tulis. Sudah. Sekarang tulis apa jasa pengorbanan ibu untukmu. Jujur dari awal. Akhirnya sang anak ini merenung. Dulu saya di dalam perut ibu 9 bulan menghisap darahnya. Berdiri sulit, berjalan berat, berbaring pun sakit. 3 bulan pertama mual muntah karena ada saya di perutnya. Ketika saya akan terlahir ke dunia, meregang nyawa sudut antara hidup dan mati.
dengan sakit tiada terperi, tapi tetap rela dengan kehadiran kita. Ketika bersimbah darah kita terlahir, satu persatu jari kita dihitungnya, dibelainya. Di atas rasa sakit tiba-tiba tersenyum dengan lelehan air mata bahagia melihat kita terlahir. Ibu menyangka akan lahir anak yang soleh yang memuliakannya. Pada waktu kita bayi tidak kenal siang dan malam. Kita berbaring, bangun sesuka kita. Ibu hampir tidak tidur semalam suntuk, apalagi jikalau kita demam. Rasanya tidak rela satu ekor nyamuk pun menggigit tubuh kita. Ketika kita mulai kecil, mulai nakal, ibu bahagia memamerkan diri kita kepada tetangganya walaupun begitu merepotkan. Berhutang sana sini agar kita punya sepatu, agar kita berpakaian layak. Ketika menjelang sekolah, ibu dan ayah bersungguh-sungguh membanting tulang mencari nafkah, agar kita bisa bersekolah seperti anak-anak yang lain. Walaupun harus menahan lapar, puas asal kita bisa makan dengan kenyang. Semakin lama kita semakin besar. Mata jadi sering sinis kepada orang tua kita. Kata-kata seakan seperti pisau yang sering mengiris hatinya. Terkadang pintu dibanting atau menyuruh kepada seperti pesuruh kepada orang yang tidak layak dihormati. Kita lihat betapa untaian pengorbanan yang katanya kalaupun tubuh kita dikupas tidak akan terbanding, tidak akan bisa menandingi perih pahitnya penderitaan dan juga curahan kasih sayang dari orang tua kita. Ketika sang anak menulis terus pengorbanan ibunya khususnya dan juga ayahnya, tak terasa air mata berlinang terus. Tidak sebanding apa yang kita lakukan. Bahkan wajah kita untuk sebuah senyuman pun kadang jarang. Mencium tangan, ada yang gengsi mencium tangan ibunya. Bahkan tidak jarang ketika berjumpa dengan orang tuanya, senyuman pun tidak mau, padahal habis tenaga, keringat, darah untuk membela kita. Itulah sebabnya anak yang durhaka, anak yang tidak tahu balas budi, dunia ini saja sudah akan merasakan penderitaannya. Kita sering sekali mendengar betapa laknat kemurkaan Allah akrab dengan anak yang sering menzolimi ibunya, khususnya dan juga ayahnya. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, dalam pertemuan ini khususnya di bulan suci ini, marilah kita mengupayakan mengenang kembali semua untaian pengorbanan orang tua. Memang tidak seideal yang kita harapkan. Kita tidak bisa mengharapkan sosok ibu bapak seideal seperti yang dicontohkan Rasulullah dan istrinya. Tapi justru kelebihannya harus kita syukuri, dan kekurangannya kita yang harus ada di barisan yang paling depan untuk membantu orang tua kita agar bisa luput, selamat dari kehinaan dan kekurangannya selama ini. Sungguh pengorbanan orang tua kita adalah hutang. Walaupun ditebus nyawa, rasa-rasanya tidak akan terbayar. Kalau kita lihat anak-anak yang durhaka, yang tidak memuliakan, mulai dari raut muka seperti itu. Dilihat dari perkataan pun, saja sudah terlarang dalam Islam. Apalagi menghardik, bersikap keras, kasar, itu terlarang. Kalau kita lihat dari sikap, ada yang menunjuk orang tuanya dengan telunjuk saja sudah tidak sopan. Islam mengajarkan begitu santunnya. Bahkan Rasulullah, Imam Ali ketika akan ke masjid, ada orang tua walaupun beda agama tetap demikian etikanya. Itu kepada orang lain, itu kepada beda agama, apalagi kepada orang tua kandung sendiri. Subhanallah. Apalagi dengan harta. Bahkan ada itu anak yang begitu kikir, hanya dengan telat membayar arisan saja memaki ibunya. Padahal pengorbanan orang tua tidak ternilai jumlahnya. Ada yang kikir, padahal anaknya berkecukupan, tapi orang tuanya serba terbatas, dia kikir untuk memberikan. Ada juga yang kikir untuk memuliakan orang tua kian jompo, karena dia punya uang, simpan saja di jompo, karena dia tidak mau berat. Ini juga sudah merupakan perbuatan tercela, padahal dulu kita menyusahkannya.
Ada juga yang malu dengan status orang tuanya. Pernah ada suatu saat dalam wisuda, orang tuanya dari desa dengan penampilan desa yang ala kadarnya. Tapi anaknya ini merasa orang elit, orang kota, sehingga dia tidak mau orang tuanya diketahui oleh teman-temannya. Disuruhlah ibunya itu dan bapaknya itikaf di masjid, karena jangan sampai ketahuan oleh rekan-rekan bahwa ibunya hanya sekadar orang desa. Ini sebuah bentuk kedurhakaan. Na'udzubillahi min dzalik. Termasuk yang terlarang di dalam agama kita adalah memaki orang tua. Bagaimana memaki orang tua? Memaki orang tua orang lain yang menyebabkan orang tersebut memaki orang tua kita, berarti sudah memaki orang tua sendiri. Artinya setiap kali kita memaki-maki orang tua orang lain, itulah yang akan mengundang orang lain pun memaki orang tua kita. Itu termasuk dosa besar yang didapat dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, fala taqul lahuma, dilarang kita saja, dilarang. Harusnya kata-kata yang mulia saja yang keluar dari lisan kita. Nah, sahabat-sahabat sekalian, beruntunglah bagi orang tuanya yang masih ada. Karena jikalau orang tua sudah terbungkus kain kafan, kita tidak lagi bisa mencium tangannya atau menatap wajahnya. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita memiliki tekad yang sangat kuat. Minimal berhenti dari menyakiti. Tidak ada lagi kesakitan hati, tidak ada luka yang ada ditoreh di hatinya. Syukur kalau kita sudah bisa menyenangkannya atau membawa manfaat yang besar, tidak hanya bagi dunia namun juga bagi akhiratnya. Sahabat-sahabat sekalian, adik-adik, para pelajar, silakan, mungkin ada yang memiliki pertanyaan, silakan. Apakah memulihkan orang tua itu harus dengan harta? Tolong jelaskan. Apakah harus dengan harta saja? Saya kira para ibu dan bapak yang mendengar acara ini serempak mengatakan bukan perkara harta kecil. Yang dibutuhkan itu adalah akhlak dari anaknya. Apalah artinya anak kaya, anak bergelar, anak berpangkat, tapi tidak berakhlak kepada ibu bapaknya. Saya kira sepakat ibu-ibu ya, betapa yang dirindukan itu senyum manis dari anaknya, senyum yang tulus, ketawaduan, memuliakan orang tuanya dengan akhlak. Dan akhlak inilah sebetulnya kekayaan termahal yang bisa membuat sang anak doanya diijabah oleh Allah, menyelamatkan ibu bapaknya. Oleh karena itu jangan beli orang tua dengan harta. Harta itu secuplik. Apalah artinya kita ngasih uang, nih mah 2 juta, tapi uang itu dilemparkan ke depan wajahnya. Uangnya mungkin 5 juta, mungkin 10 juta, tapi cara melempar itu sudah penghinaan. Mudah-mudahan kita semua pada saat ini benar-benar menyadari bahwa orang tua itu tidak terbeli kecuali dengan kemuliaan akhlak. Saya kira setuju ya, insya Allah. Baik, ada lagi. Mari. Bagaimana sikap seorang anak pada suatu keluarga terhadap orang tuanya yang belum soleh? Maksudnya orang tuanya belum dekat dengan Allah gitu ya? Iya begitu. Terima kasih. Baik. Yang pertama, bagaimanapun keadaan orang tua kita, darah dagingnya melekat pada diri kita sendiri. Kalau dia belum Islam, kita yang harus mati-matian minta kepada Allah supaya orang tua dapat hidayah. Kalau orang tua masih bergelimang dosa, kita yang harus berjuang keras supaya minta diampuni oleh Allah. Kalau belum taat, kita yang harus membuktikan bahwa saya ini kenal agama nih, begini akhlak jadi baik. Pernah ada seorang ayah yang jauh suka judi dan sebagainya, tapi anak ini anak bungsu SMP ini begitu soleh, Allah lah yang memberi hidayah. Mungkin doa dari nenek-neneknya, nenek kakeknya, kakak-kakaknya belum soleh. Suatu saat sang anak ini, bapaknya ini buat sakit oleh Allah, ditakdirkan sakit. Semua mengurus pada saat awalnya, tapi lambat laun tidak ada yang tahan karena sakitnya itu, maaf, agak menjijikan. Tapi si anak ini begitu sabar. Yang asalnya disisihkan, lalu bapaknya bertanya, kenapa kamu masih mau nunggui bapak? Pak, karena inilah yang diajarkan oleh Islam, memuliakan orang tua. Apakah seperti ini yang namanya anak soleh? Oh belum Pak, anak yang soleh itu lebih jauh. Saya hanya baru belajar saja untuk berbakti. Bapaknya berlinang air mata, dipeluk anaknya dan syahadat bapaknya pada waktu itu. Memang keinginan keras agar orang tua kita selamat itu akan menghilangkan kebencian.
Ya, baik. Yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita sungguh-sungguh mencintai ibu, sedangkan kita sakit hati karena ibu cenderung menyayangi saudara saya yang lain. ya, begini, setiap orang berproses. Ada yang awalnya kurang ilmu, tambah lambat laun tambah ilmu. Jadi kita harus sikapi kekurangan orang tua kita dengan kelapangan hati. Ya, bagaimanapun juga tidak ada manusia sempurna. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan pertemuan ini tekad kita semakin kuat untuk memuliakan orang tua. Baik, kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah. Allahumma gfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni seluruh perilaku kami kepada ibu bapak kami. Ampuni jikalau sorot mata kami pernah melukai hati. Ampuni jikalau tutur kata kami pernah mencabik-cabik perasaannya. Ampuni jikalau kami selama ini mengabaikan dan tiada tahu balas budi. Ya Allah, ampuni dan selamatkan ibu bapak kami. Karuniakan sisa umur yang selalu dekat denganmu. Lapangkan dari segala kesempitannya ya Allah. Jadikan menjadi hamba yang kau sayangi. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah ya Allah. Lindungi dari fitnah kubur. Mudahkan yaumal hisab. Dan golongkan orang tua kami menjadi ahli surgamu. Duhai Allah, di bulan yang engkau muliakan ini kami mohon, golongkan kami menjadi anak yang soleh dan solehah, yang dapat menjadi cahaya kebahagiaan bagi dunia akhirat orang tua kami dan para pendahulu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Para pemirsa yang budiman, bertekadlah tiada lagi kita nodai bulan suci ini dengan perilaku yang durhaka terhadap kedua orang tua kita. Selamat menikmati keindahan hidup menjadi anak yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.